Kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Anak lu nih, ha? Lu lihat nih. Jadi anak lu yang kena kan? Nih, ha? Polisi pun membekuk sang ayah hanya dalam hitungan jam saja. Dari saya melihat videonya saya udah miris. Pasti tante lihat aku gara-gara video itu ya. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh si anak, "Enggak apa-apa, saya kuat." Tapi papa tuh nggak jahat kok tante, dia bilang kayak gitu kan. Papa tuh baik kok, aku tuh pengen kembali lagi sama papa, kayak gitu. Selalu bilang kayak gitu. Aku juga udah maafin papa. Bapak sama ibu ini sebenarnya sudah berpisah 1 tahun ya. Mama yang ngelahirin aku, dia bilang. Dia jauh, nggak ada di sini. Sama bapaknya itu dari sejak kecil, dari sejak lahir. Selama 24 jam terakhir bersama saya itu, yang sering dia sebut itu papanya. Kalau menurut si anak ya kalau dia nakal, suka dimarahin. Kemudian ada juga dicekik, dilempar ke tempat tidur gitu. Perlakuan seperti itu yang dia terima selama ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak kita ini tumbuh kembang secara baik ke depan. Di luar sana suka ketemu sama mama, nggak pernah ketemu, tapi beberapa kali ke video call. Terus yang disebut mamanya yang satu lagi siapa? Perkenalkan, saya AKBP Iman Imanuddin. Nama saya Tita Puspita Agustina, pangkat saya Ibda. Saat ini menjabat sebagai Kapolres Tangerang Selatan, Polda Metro Jaya. Di sini di Polres Tangerang Selatan ini saya bertugas sebagai Panit PPA Polres Tangerang Selatan. Jadi berawal ada postingan di media sosial ya, berisi tentang suatu perbuatan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang itu diduga dilakukan oleh seorang pria. Kami langsung mengambil langkah-langkah secara cepat. Kebetulan kami punya tim khusus. Kenapa dikhususkan? Karena di PPA sendiri kan penanganannya itu dalam menangani anak maupun perempuan itu kan harus ada perbedaan daripada kita menangani tersangka atau pelapor yang laki-laki. Jadi harus soft dari hati ke hati, tergantung suasana atau perasaan dari korban atau yang sedang kita periksa tersebut. Nah, tim ini bergerak langsung berdasarkan data yang diperoleh dari media sosial tersebut. Ditemukanlah di TKP itu seorang anak kecil berusia 5 tahun berjenis kelamin perempuan. Langkah yang pertama kami lakukan menyelamatkan si anak tersebut. Saya cepet-cepet, kabarnya sudah ada di ruangnya Pak Kapolres, saya lari ke ruangan Pak Kapolres. Lalu tim yang satu melakukan penyelidikan, mencari keberadaan yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Setelah kurang lebih 2 jam kami melakukan penyelidikan, pencarian terhadap pelaku. Alhamdulillah pelaku bisa diamankan di kontrakannya. Kemudian kami bawa ke Polres dan ternyata itu adalah ayah kandungnya dari si korban tersebut. Jadi saya langsung datang, terus saya lihat kondisinya ternyata cukup baik, tapi memang saya lihat sendiri keadaannya kayak ini di mana sih gitu kan, orang-orang ini siapa sih kayak gitu. Saya takut dia terkena traumatik lah, karena kita bisa merasakan sendiri ya. Ada satu anak terus dia dikerumunin banyak orang, pasti ada perbedaan lah antara suasananya yang awalnya tentram damai menjadi yang kayak dikerumunin. Saat itu memang belum bisa komunikasi dengan aktif si anak tersebut, hanya berdiam saja. Kemudian saya kan komunikasi nih, tanya gimana, saya bilang lancar ngomongnya, tapi memang karena orang baru kali ya, saya orang baru dan lingkungan sekitarnya kemarin di ruangannya Pak Kapolres juga baru, jadi agak aneh juga dia, tapi baik-baik saja sih. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Polwan secara humanis terhadap anak tersebut, akhirnya alhamdulillah pelan-pelan si korban
sudah mulai mau berkomunikasi dan mau bercerita tentang apa yang dia alami. Kondisinya saat ini udah lebih ceria, lebih aktif, dan dia juga pinter banget ya anaknya ya. Saya tanya dia karena katanya belum sekolah ya, tapi wah cerdasnya luar biasa Mas. Saya tanya ini warna apa, dia bisa jawab warnanya sama bahasa Inggrisnya kayak gitu. Terus ketika ditanya mau makan apa dia langsung jawab. Dan pas kita datengin makanannya langsung lahap dia. Melihat kondisi anak yang berusia 5 tahun ya, itu sesuatu hal yang luar biasa. Karena ketika kami berbicara dengan si anak itu, kejadian bersama bapaknya itu berlangsung cukup lama. Jadi dari mulai suka dimarahi, kemudian diperlakukan dengan kekerasan. Tapi ada satu hal yang membuat kita sangat tersentak ya, kaget dengan usia si anak tersebut yang baru 5 tahun. Perlakuan yang diterima dari bapaknya itu, dia memang merasakan sakit, tapi ada ungkapan dari si anak itu, "Enggak apa-apa, saya kuat." Inilah yang cukup ya. Merinding saya ini Mas. Anak sekecil itu loh, anak umur 5 tahun bisa bersikap sangat dewasa ya dibandingkan anak seumurnya. Ketika dipukul kan kita kan nanya, "Gimana, sakit nggak?" "Ya sakit sih, tapi tahan tante." "Tapi papa tuh nggak jahat kok tante," dia bilang kayak gitu kan. "Papa tuh baik kok," katanya gitu. Juga udah maafin papa katanya. Yang jelas tuh ya dia pengen pulang lah, pengen ketemu papanya saat itu. Seolah udah nggak usah diperpanjang masa ini. Aku tuh pengen kembali lagi sama papa gitu. Seolah bilang kayak gitu. Kalau menurut si anak ya kalau dia nakal suka dimarahin, kemudian ada juga dicekik, kemudian sebagaimana yang viral di media sosial itu, yang kepalanya dijambak-jambak, dilempar ke tempat tidur gitu kan. Ya perlakuan seperti itu yang dia terima selama ini. Pertama ketemu dia tuh jam 8. Setelah dia dibawa ke sini, ketemu kan saya langsung ngobrol-ngobrol, terus dia perintah dari Pak Kapolres untuk istirahat, bawa ke ruangan istirahat. Di situ dia malah aktif lagi, malah ngajakin main. Dia bukan saya nggak kecapean atau gimana, nggak ngantuk. Saya tanya, "Kamu nggak ngantuk, Dek?" Saya bilang kayak gitu kan. Terus, "Enggak tante, aku masih nunggu papa," dia bilang kayak gitu. "Kalau aku di sini nanti papa nyariin aku gimana tante?" Dia bilang kayak gitu. Saya tungguin apa jam 1, gimana ya biar ngantuk ya deh, saya bilang kayak gitu kan. "Ya udah tante, gimana kalau bacain cerita aja dia sendiri," dia bilang kayak gitu. Ibunya tidak ada. Ibu si anak ini dia sebagai pekerja migran Indonesia ya, dapat informasi dari media sosial tersebut juga bahwa keberadaan ibunya sedang berada di Malaysia. Karena memang kondisinya si bapak sama ibu ini sudah berpisah 1 tahun ya ketika ibunya berangkat ke Malaysia tersebut. Jadi si anak sejak ditinggal sama ibunya dan sejak kecil memang sudah sama bapaknya terus. Bilang dia hanya tinggal berdua sama papanya. Saya pernah tanya mamanya segala macam. Dia bilang kan untuk yang di sini tuh mami, dibilang ada maminya, sering main juga baik, dia bilang. Lalu mamanya itu memang kebetulan belum sempat lihat. Jadi tinggal sama bapaknya memang dari sejak lahir, kemudian ditinggal sama ibunya dari mulai usia 2 tahunan. Selama 24 jam terakhir sama saya itu yang sering dia sebut itu papanya. Dia selalu ingat papanya. Perjalanan nih dari rumah ke sini dia lihat-lihat, kamu nggak tidur? Saya tanya kayak gitu. Terus dia bilang, "Enggak tante, siapa tahu nanti papa di jalan katanya, nanti lagi nyari-nyari." Dia bilang kayak gitu. Jadi dia merasa marah sama yang ibunya anak ini karena pada saat ditelepon ternyata yang ngangkat ada suara laki-laki. Karena ibunya jauh, akhirnya dia lampiaskanlah ke anaknya. Dari keterangan para tetangga ya, yang saya dengar dari penyidik yang lain itu bilang bahwa memang tersangka itu memang baik kepribadiannya sehari-hari itu. Namun ya dia salah karena melakukan tindakan seperti itu ke anaknya sendiri loh. Nggak kayak gitulah menurut saya caranya itu. Kalau misalkan jika memang ada masalah antara suami istri, jangan libatkan anak lah. Anak tuh kan ibaratnya itu kertas putih, nggak tahu apa-apa gitu loh. Kita tidak hanya melihat atau jangan hanya melihat dari
kejadian pemukulan seorang ayah kandung terhadap anaknya saja. Kalau misalkan ada masalah di antara kalian berdua, masalah rumah tangga lagi kan, anak itu jangan jadikan sasaran. Apalagi alasannya bukan karena anak loh. Coba pikirkan baik-baik lah. Ya, kalaupun berantem, jangan sampai lah anak itu tahu gitu loh. Kami melakukan proses penegakan hukum terhadap perbuatan penganiayaan itu sendiri yang dilakukan oleh si ayah terhadap anaknya. Tentunya itu sudah ada ketentuan, kami ikutin due process of law-nya seperti apa sampai dengan selesai penanganan perkaranya clear untuk masalah penegakan hukumnya. Tapi setelah berjalannya waktu ya selama 24 jam ini, saya tuh jadi berpikir kita tidak boleh menilai satu hal itu hanya karena dia ada di depan mata kita. Sebelum kita tahu ya akar permasalahannya itu apa, kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan itu, baru kita menilai. Tapi ada permasalahan-permasalahan lain yang harus kita lihat juga, sehingga di dalam kita menerima informasi, betul-betul informasi yang sudah valid kebenarannya. Selama 24 jam ini saya bersama masih menanyakan papanya di mana, masih kangen sama papanya, pengen ketemu papanya, pengen pulang bareng papanya.